Selamat datang di Zoom meeting tim Susi Suryono, media untuk silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media untuk berbagi pengetahuan. Mendalami apa yang saya sampaikan Anjat Dohang. Silakan. Bagi saya, PT Riway itu adalah ibarat panorama yang memberikan kesejukan hati, kemudian menghasilkan kebahagiaan, lalu timbullah yang namanya energi, dan itulah menjadi trigger buat saya untuk lebih mendalami dan bertekun dalam Riway. Itu yang pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu tidak datang tiba-tiba, ada prosesnya. Seperti kita mengenali sesuatu, atau seperti kita menekuni satu hobi atau pekerjaan, pasti ada prosesnya. Prosesnya saya untuk bisa mengenali lebih jauh PT Riway sederhana. Antara lain, saya baca bukunya, ada 3 buku yang saya baca, antara lain buku tata tertib atau aturan-aturan yang ada di PT Riway. Buku yang kedua, company profile. Yang ketiga, program pengembangan dari PT Riway. Dari 3 buku ini saya konsolidasi, lalu saya merasa bahwa wah ini PT Riway luar biasa. Next, tolong yang berikutnya, capture berikutnya. Oke. Kenapa bagi saya Riway itu merupakan panorama yang indah? Bapak Ibu, coba kita lihat ya statistik tahun 2009 sampai dengan 2017. Di sini ada loncatan luar biasa. 3 digit omset penjualannya. Dari tahun 2009 hanya 30 miliar, tahun 2010 sudah 70 miliar. Artinya kurang lebih naik 130%. Dari 70 miliar tahun 2011 sudah menjadi 900 miliar. Ini sudah ribuan persen. Dari tahun 2011 sampai dengan 2012 sudah 2T. Itu kurang lebih 110%. Sampai dengan ke tahun 2017. Terakhir dari 2016 sampai ke 2017, loncatan antara 2016-2017 itu 300%. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan. Tidak ada kenaikannya 2 digit, semua 3 digit, bahkan ada 4 digit. Ya, ini buat saya fantastis sekali. Saya kebetulan berada dalam posisi sebagai staf di Departemen Keuangan yang menangani perusahaan negara. Kalau saya baca laporan keuangan dari BUMN kita, perusahaan negara kita, tidak ada seperti ini fantastisnya, tidak ada. Ini sudah tergolong yang namanya quantum leap. Ya, seperti tidak masuk akal bagi saya. Tetapi faktanya seperti ini. Ya, kalau kita lihat lonjakan penjualan dari tahun 2009 sampai dengan 2017. 2009 30 miliar, 2017 sudah mencapai 126 triliun, luar biasa, fantastis, seperti memimpi saya. Ini pertama kali saya lihat, ini benar nggak ini angka-angka ini? Jangan-jangan ini karang-karang dari pusat nih. Saya coba klarifikasi, ternyata benar. Lalu saya coba melihat, untuk bisa diterima akal, untuk acceptable bagi saya, kira-kira apa yang bisa saya dapatkan informasinya, penjelasannya, supaya saya bisa paham. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari 3 buku peraturan yang ada di sana, ternyata di PT Riway itu ada yang namanya Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang sangat baik. Apa itu? Antara lain transparansi, akuntabilitas, independensi. Coba kita perhatikan dalam peraturan-peraturan perusahaan Riway, di situ lengkap sudah diatur semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang tertutup, tidak ada yang kabur, tidak ada yang remah-remah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira banyak di antara kita di sini nih sedang atau pernah duduk di instansi pemerintah atau di perusahaan swasta. Banyak sekali hal-hal yang kira-kira remang-remang, yang tidak transparan. Tetapi kalau di PT Riway lengkap semuanya. Dibaca dari mana, dilihat di buku peraturannya. Siapa mendapat apa, kalau saya berbuat begini, saya dapatkan peringkat ini, saya dapatkan bonus ini. Terbuka semuanya, lengkap. Jadi tidak ada yang disembunyikan,
kita tahu ada kepastian di sana, kalau saya mau begini, peringkat saya begini, bonus saya begini, sekian. Terus sampai mulai peringkat paling rendah sampai dengan paling tinggi, itu tidak dikarang-karang, itu tidak perlu didebatkan, tidak perlu rapat. Sedikit saya punya pengalaman, saya ingin share. Untuk kita mengangkat manajer aja, kita mungkin berkali-kali rapat. Banyak sekali faktor-faktor atau hal-hal yang kita pertimbangkan. Tapi kalau di Putri Way, Anda mendapatkan 2 1 star, Anda sudah 2 star. Anda mendapatkan 2 2 star, Anda sudah menjadi 3 star. Dan seterusnya diatur dengan baik. Jadi tidak perlu rapat. Karena itu menurut saya transparansi yang ada di Putri Way luar biasa, lengkap semuanya. Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas yang ada di Putri Way sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Bapak Ibu, yang namanya member kan selalu ada tiap malam jam 12 sudah bisa melihat berapa bonusnya. Bonus itu kadang-kadang sangat menggiurkan. Contoh saja sih, ya dapat bonus ya bulan ini 5 miliar, ya kan? Karena akuntabilitasnya yang ada di perusahaan itu ada kepastian dan terukur, maka yang 5 miliar tadi tidak akan pernah diganggu. Nah, saya sedikit pengalaman tanpa bermaksud menghembuskan nafas yang tidak wajar ya. Kadang-kadang kan ada pihak-pihak ya sudah 5 miliar dibuat peraturan, ini kebanyakan nih dibuatlah peraturan macam-macam supaya tidak 5 miliar turun menjadi 3 miliar, gitu kan? Dan hal-hal lain yang semuanya menyangkut kepentingan sendiri. Di Dubai saya tidak melihat sekali ditetapkan sekian rumusnya dia dapat dan itu bertahan terus dan dia akan dapat itu. Jadi terukur dan ada kepastian. Yang ketiga, independensi. Turunan dari transparansi dan akuntabilitas adalah independensi. Independensi artinya keputusan diambil tidak karena like atau dislike, suka tidak suka, tapi memang benar-benar karena hal-hal prinsip yang objektif, lalu diambillah keputusan dengan sendirinya. Jadi kalau saya mau jadi 3 star, tidak perlu rapat para leader. Kalau mau jadi seseorang jadi Pegasus, tidak perlu rapat. Lihat aja prestasinya, otomatis keluar. Jadi leader-leader kita, CEO kita tidak perlu rapat, tinggal langsung, ya udah dapat dia, selesai urusan. Jadi keputusan itu diambil memang otomatis. Jadi perpaduan padanan dari transparansi, akuntabilitas, independensi benar-benar terlaksana di Putri Way, dan itu adalah sesuatu yang indah buat saya, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu untuk Bapak-Bapak Ibu, nah kita ini yang pernah pengalaman ada di instansi pemerintah maupun swasta, saya pikir ini sangat kita butuhkan. Masing-masing pribadi kita ada pengalaman-pengalaman. Ya, salah satu pengalaman itu antara lain, misalnya setiap tahun tanggal 30 Juni, semua laporan keuangan BUMN perusahaan negara seharusnya sudah disahkan oleh kita atau oleh pemerintah. Ketika mengesahkan laporan keuangan itu, di situ salah satu esensi, salah satu isinya adalah reward, punishment and reward. Rewardnya itu dalam bentuk bonus. Saya pernah pegang perusahaan negara 16 biji. Lalu setiap bulan Juni bingung saya, mau berapa bonusnya direksi PT A, PT B, PT C, dan seterusnya. Karena tidak ada rumus, ya kan? Lalu ketika kita menentukan angka-angka di sana, meskipun bukan saya sendiri yang menentukan, saya hanya mengusulkan, tapi usul itu biasanya antara 75-100% akan diterima. Kesulitan kita, pasti masuklah unsur subjektivitas. Yang tadinya si Anu itu dapat 1M bonusnya, katakanlah PTA, harus 1M dapatnya berdasarkan pemandangan kita, ini bisa berkurang menjadi 800 atau 700. Kenapa? Nah, ini unsur subjektif masuk di dalam. Ah, itu orang kurang ramah, kata kawan. Nah, sombong orangnya, udah kasih aja sekian. Ini kan tidak benar. Ini sedikit bongkar dosa ini Bu Susi. Ya kan? Ini orangnya gak pedulian, datang aja gak pernah, katanya sombongnya bukan main, gitu kan? Baru kemudian, padahal kan tidak harusnya seperti itu. Nah, PTRW yang saya lihat selama ini tidak seperti itu. Kalau saya dapat bonus sekian, ya segitu, nggak bisa kurang. Nah gitu kan, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa cerita, karena itu sudah dipaku mati kan. Kalau mau menjabat juga jelas. Saya pernah punya pengalaman sedikit, ya harusnya saya mendapatkan posisi itu, tapi ya sudahlah. Ya yang ada sekarang ini kita syukuri gitu kan. Kalau dipakai prinsip-prinsip dasar yang sifatnya transparansi, akuntabel, dan independen. Tetapi ya sudahlah kan, apalagi di situ ada politik, sudahlah kacau lah semua kan.
yang seharusnya saya harus dapat poin pertama. Saya pertama bolak-balik saya mengusulkan berdasarkan kajian kita pakai analisis atau konsultan dari pihak resmi seperti UI dan yang lain-lain. Si A, si B inilah yang nomor urutan pertama dan kedua yang harusnya masuk direksi ini. Karena nanti yang keluar bahkan si Z mungkin orang yang paling bawah keluarnya kan. Tapi sudahlah, saya tidak mau masuk ke sana. Saya hanya terharu melihat akuntabilitas, transparansi dan independensi yang ada di BTRW. Jadi benar-benar enak sekali. Saya merasakan pahitnya ya mengalami sesuatu yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak independen. Tapi saya lihat di RIWE itu luar biasa. Dan inilah maka saya berani mengatakan bahwa benar-benar buat saya ini ibarat panorama, pandangan yang indah. Baik Bapak Ibu. Nah, terus lanjut. Dari adanya transparansi dan akuntabilitas dan independensi kan ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya berlaku atau diterapkan yang namanya merit system. Merit system itu antara lain Anda berkeringat, Anda dapat sekian. Anda keringatnya sekilo, keringatnya Anda punya keringat sekilo, Anda dapat 1 M. Anda punya keringat 2 kilo, Anda mendapatkan 2 M. Ya kan? Nah, ada orang tidak berkeringat tapi dapatnya gede. Ada orang sama sekali tidak berkeringat tapi dapatnya banyak. Itulah terjadi yang ada. Ya kita ini kan pegawai negeri, Ibu Susi kan kita mantan pegawai negeri kan. Pintar sepintar apapun kita, serajin-rajinnya, tidak akan pernah kita yang namanya duk kan berlaku daftar urutan kepangkatan. Gak mungkin saya loncat. Ya penghasilan, ya juga jabatan. Kan gitu kan Bu. Sedangkan di BTRW, saya baru masuk kemarin, yang lain sudah masuk 10 tahun yang lalu, peduli amat. Kalau prestasi saya bagus, saya akan mendapatkan peringkat yang bagus dan juga penghasilan yang bagus. Artinya apa? Anda berkeringat, Anda dapat. Anda tidak berkeringat, Anda tidak dapat. Situ ada keadilan. Itu enaknya yang namanya merit system. Meskipun saya akui, Bapak Ibu, tidak gampang untuk merumuskan yang namanya merit system dalam organisasi. Apalagi kalau organisasinya seperti organisasi pegawai negeri, hanya melayani. Ukurannya apa? Justru ukurannya itu kan sangat sulit. Di RIWE jelas ukurannya kok. Saya punya download banyak, closing banyak, berapa closingnya, berapa membernya, jaringan seperti apa yang saya bentuk, yaitu saya dapatkan penghasilan yang iya, dan juga peringkat saya yang iya. Itu yang ada. Sehingga demikian, merit system ini buat saya salah satu kunci untuk salah satu korporasi. Selanjutnya, itu dengan sendirinya yang namanya KKN otomatis tidak ada. Ya. Jadi kalau satu organisasi termasuk perusahaan, tidak ada KKN ya kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, organisasi yang tidak ada KKN itu organisasi yang indah. Buat saya itu luar biasa. Saya nggak tahu buat bapak-bapak, semua kita sama. Kemudian kalau sudah tersistem, sudah ada transparansi, ada akuntabilitas, ada independensi. Turunannya itu hasilnya menjadi merit system, terus akhirnya tidak akan terjadi KKN, itu menjadi satu sistem baru dan dinamis. Saya pikir kan, otomatis dia menjadi satu alat pertahanan dari perusahaan atau organisasi. Jadi turunan dari transparansi, akuntabilitas, independensi, merit system, zero KKN, sistem baru yang dinamis, maka itulah satu-satunya alat pertahanan untuk going concernnya perusahaan. Baik, yang berikutnya tolong. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita sebut, kita singkat GCG, ya, lengkap ada di BTRW, ada transparansi dan seterusnya. Yang kedua, CEO atau owner perusahaan RIWE mengambil atau memilih kebijakan strategis menurut saya. Salah satu kebijakan strategis itu antara lain kebijakan payout 65%. Kebijakan payout 65%. Wah, ini ketika saya baca angka ini, Bapak Ibu sekalian, saya luar biasa. Seandainya saya punya perusahaan, mungkin payoutnya saya itu saya kasih 35% dibalik. Buat distributor 35%, buat saya 65%, lalu saya cepat kaya.
beli pulau, beli pesawat, beli istana dan sebagainya. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, payout itu hanya 65, sebesar 65%, dan yang tersisa di perusahaan itu hanya 35%. Coba Bapak Ibu kita urai. 35% itu dipakai perusahaan untuk apa? Pertama, untuk beli bahan baku. Bahan baku itu kan dari seluruh dunia. Kalau saya tidak salah, dendrobium dan fucoidan kan didatangkan dari China, ya kan? Nukleik lava itu datang dari Jepang, ya kan? Squalene itu diambil dari ikan hiu, dari laut dalam. Yang lain-lain mungkin agak gampang dapatnya, tapi jelas sumber bahan bakunya itu kan berasal dari daerah-daerah yang sangat jauh. Posisi pabrik ada di New Zealand, China di utara, Jepang juga di utara, laut dalam. Jadi bahan bakunya itu diambil, tingkat kesulitan untuk mengambil bahan baku tidak tanggung-tanggung. Nah kemudian biaya pabrik, biaya fabrikasi, manufacturing cost kan, karena ada biaya pabriknya dong. Di New Zealand kan ada karyawan di sana, terus ada termasuk juga ada lead banknya di sana. Lalu kemudian ketika produksi itu dikeluarkan dari New Zealand, pasti kena biaya dong, atau pajak, ya kan? Kemudian biaya logistiknya, ongkos angkut. Kemudian biaya kantor, namanya kantor freeway, di mana-mana, kalau saya tidak salah, sudah ada 54 kantor cabang di seluruh dunia, di 13 negara. Kemudian biaya overhead, freeway, biaya gaji dan sebagainya. Tapi itu semuanya hanya 35%. Ya, 65% diserahkan untuk distributor. Ya. Sehingga menurut saya Bapak Ibu, kalau saya mereka-reka, izinkan saya untuk menyampaikan estimasi net profit sebenarnya di PT Riwe itu, kalaupun saya mungkin menghayal silakan saja, tapi menurut saya ya, estimated atau estimasi net profit itu di pusat atau di ownernya itu kan paling banyak 10%. Jadi angkanya range-nya antara 5 sampai 10%. Luar biasa menurut saya. Jarang ini. Nah, beliau rela hanya mendapatkan profit 5 sampai 10%. Bapak Ibu sekalian, ini bukan angka matang atau angka data, tapi estimasi saya, perkiraan saya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa betapa owner perusahaan ini, Mr. Lee Boon Hong, merelakan sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan atau untuk didistribusikan bagi dalam bentuk bonus bagi member atau juga distributor. Ya. Nah, kembali seperti tadi, kalau saya mungkin punya perusahaan, ya paling tidak 50% saya pakai atau saya serahkan untuk bonus, dalam bentuk bonus kepada karyawan, 50% saya keep di perusahaan. Sehingga keuntungan saya tidak 5-10%, ya antara 15-20% lah. At least seperti itu, kalau saya. Karena memang saya mungkin tidak seperti tipe beliau. Nah, lalu apa yang kita simpulkan Bapak Ibu? Dari pembagian atau dari kebijakan dari payout ini, ya, saya menyimpulkan bahwa owner perusahaan ini, dalam hal ini Mr. Lee Boon Hong, adalah orang yang sangat murah hati dan luar biasa menurut saya. Karena itu saya menganggap bahwa beliau itu adalah punya visi yang luar biasa mengenai Riwe ini ke depan. Ya, visi Riwe sudah ada, tapi menurut saya lebih daripada visi yang tertulis dalam bukunya. Ya, saya melihat beliau ini ingin menghargai setiap orang. Karena prinsip komplementari antara lain, tanpa distributor saya tidak ada, ya kan? Distributor tidak ada tanpa saya tidak ada tanpa distributor. Maka terjadilah penghargaan. Penghargaan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk bonus. Nah, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, kalau kita ingin berkomunikasi baik dengan seseorang, tentu seseorang itu harus saya hargai, saya anggap penting. Maka dalam hal ini, dari konstelasi angka ini, dari perbandingan angka ini, CEO kita, Mr. Lee Boon Hong, menganggap bahwa kita ini sebagai distributor atau sebagai member menghargai kita. Jadi ini bentuk penghargaan dari beliau, supaya kita benar-benar eksis, beliau eksis, sama-sama eksis. Ini yang saya anggap Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, beliau ini luar biasa. Baik hatinya, beliau ini sangat murah hati. Itu yang saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kebijakan yang kedua,
pertama tadi kebijakan strategis yang payout 65%, dikit di perusahaan 30%. Yang kedua, tidak ada batas umur dan pendidikan untuk masuk jadi member. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Untuk pertama kali saya baca satu perusahaan, mungkin satu-satunya perusahaan barangkali yang besar seperti Riway ini kan, menerima atau membuka kesempatan kepada setiap orang tanpa batas umur dan tanpa pendidikan sama sekali. Modalnya hanya kemauan dan ketekunan dan kerja keras. Artinya apa? Artinya banyak orang sekarang yang tidak punya pendidikan, yang bingung bagaimana cara menyelesaikan hidup, tertolong dengan kehadiran atau eksistensi dari PT Riway. Siapa aja kita masuk? Siapa aja boleh masuk? Itu kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi saya tonjolkan kebijakan beliau ini antara lain payout ratio 65% dan tanpa limitasi umur dan pendidikan untuk masuk. Dan terbukti dari Pegasus kita sekarang ini, justru mungkin yang berpendidikan tinggi malah kalah. Mungkin. Termasuk saya sendiri nggak ada apa-apanya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga lanjut. Produk. Setelah saya coba-coba baca produk, kita bisa simpulkan, sudah, oke. Kenyataannya produk Kurtil Placenta memang benar-benar punya keunggulan kompetitif. Yang saya maksudkan dengan keunggulan kompetitif, kalau dia dibandingkan dengan produk lain sejenis, jelas masih unggul Kurtil Placenta, ya kan? Jelas masih unggul karena dikomandani oleh sel dan berikut 11 formulasi yang lain itu merupakan konsolidasi atau konsentrasi kekuatan sedemikian rupa sehingga benar-benar dia efektif. Jadi Kurtil Placenta benar-benar mempunyai keunggulan di pasar dan itu menghasilkan daya saing yang tinggi. Jadi satu produk yang mempunyai daya saing tinggi sebenarnya ya sudah menang sebelum bertanding sebenarnya, ya kan? Nah, tinggal dari sisi lain nanti yang merupakan challenge untuk kita. Nah, kenapa daya saing tinggi? Karena memang produk itu sendiri punya unik dia. Kenapa unik? Ya, karena memang ya selain daripada barang konsumen yang dikonsumsi ya, dan buatannya atau konten yang ada dalam Kurtil Placenta itu kan katakanlah unik ya, dan kemudian efektif untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Ini saya dapatkan kesannya dari testimoni-testimoni yang ada. Nah kemudian kan produk itu kan diproses dengan teknologi tinggi. Dengan diproses dengan teknologi tinggi, pemalsuan akan sulit. Ya bikin mirip-mirip boleh lah kan gitu kan. Tetapi pemalsuan akan sulit. Sehingga dengan demikian kombinasi dari keunggulan kompetitif, daya saing tinggi, dan proses teknologi diproses dengan teknologi tinggi, ini produk benar-benar produk yang tersendiri, produk yang betul-betul dapat diunggulkan. Next, yang keempat, nah ini going concern atau umur perusahaan. Saya Bapak Ibu bukan peramal, sama sekali tidak. Ada kaidah atau ada informasi-informasi yang bisa kita ambil untuk sampai satu kesimpulan sejauh mana perusahaan ini bertahan lama atau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sebutkan tadi, PT Riway kan sudah melaksanakan yang namanya good corporate governance atau tata kelola yang sangat baik. Sudah tersistem secara konsisten dan dinamis. Dinamis artinya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan zaman dan teknologi yang berkembang. Kalau DCG diterapkan, ya, good corporate diterapkan, perusahaan itu akan bertahan lama. Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Ini kan salah satu pertahanan perusahaan. Maka saya dengan salah satu informasi ini sangat dimungkinkan perusahaan ini bisa bertahan lama dan siap bersaing, bertanding dengan perusahaan lain. Yang kedua, jenis produk. Jenis produknya antara lain nomor 2-nya pangan. Kalau saya tidak salah,
apapun yang terjadi keadaan, mau perang atau mau tidak perang, yang namanya bisnis pangan pasti jalan. Mau musibah, mau apapun yang terjadi, pasti mau perang apapun, yang namanya bisnis pangan jalan. Nomor 2 aja adalah ini, setelah orang punya pangan, baru kemudian dia ingin menginginkan kebutuhan kesehatan. Kebutuhan kesehatan yang sifatnya revolusioner, ya, dalam hal ini sel. Jadi saya mengkelaskan ini menjadi 2. Orang yang punya pandangan kesehatan nomor 1, kesehatan penting, saya yakin dia akan mengkonsumsi yang namanya bentuknya sel atau kultur plasenta. Jadi sifatnya ada di urutan kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas produk. Bapak Ibu sekalian, setahu saya itu produksinya di New Zealand itu dikontrol dengan baik. Karena sempat salah produksi, ya, ada sedikit yang miss di dalamnya, selesai sudah. Untuk memulihkan merehabilitir nama baik dari perusahaan itu atau produk itu sangat luar biasa sulitnya. Sama halnya dengan hotel. Sekali hotel itu sudah rusak, ya, tidak punya kinerja yang baik karena pelayanan makanan segala macam, untuk memulihkan itu susah. Produksi juga sama. Sempat produksinya tidak bagus, ya, saya yakin ya susah untuk mengembalikan. Nah, setahu saya, ya, quality controlnya di pabriknya di New Zealand dilakukan dengan sangat baik. Yang berikutnya, updating produk. Dalam 13 tahun ini, produk dari Turtil Placenta itu sudah dilakukan 6 kali, kalau saya tidak salah. Ya, sudah 6th edition tahun 2018 kalau saya tidak salah. Itu artinya apa? Artinya litbangnya bekerja meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri, sehingga daya efektivitasnya naik, daya gempurnya naik. Jadi formulasinya juga di-updating terus, kemudian komposisi juga di-updating. Kalau saya tidak salah, sampai dengan edisi kelima, komposisi dari sel itu kalau saya tidak salah antara 1 dan 50 mg. Artinya satu kapsul, ya kan, 50 mg selnya. Tapi sejak tahun 2000 edisi ke-6, ya, itu komposisi dari selnya itu sudah dirubah 1:100, sehingga daya gempurnya, daya efektivitasnya jauh lebih dibanding dengan tahun-tahun dengan edisi sebelumnya. Kemudian tidak listing di bursa saham. Bapak Ibu, setahu saya yang namanya listing di perusahaan, listing di bursa internasional maupun juga nasional, tujuannya adalah supaya terbuka akses keuangan yang tinggi lah, ya, biar lebar-lebar lah terbuka akses keuangan. Lalu yang kedua, menjadi leverage untuk value perusahaan. Sederhananya begini, kalau pemain PSSI sepak bola Indonesia berhasil masuk menjadi pemain di Real Madrid atau di Barcelona, wah, gaji di Indonesia cuma 10 juta rupiah per bulan. Pemain di Real Madrid itu gajinya seminggu kalau nggak salah saya $50,000, antara 20.000 sampai $50,000. Artinya apa? Value perusahaan itu akan naik tinggi kalau dia listing di bursa, apalagi bursa internasional. Itulah sasaran dan tujuan dari listing perusahaan di bursa nasional maupun juga internasional. Dengan demikian struktur modalnya akan bagus. Sekarang kita lihat PT Riway. Tanpa itu pun Riway sudah sampai menyebar ke 13 negara kalau saya tidak salah. 54 cabang dan 13 negara. Artinya sudah bermain nasional dia, internasional dia. Ya kan? Jadi kelasnya sudah kelas internasional. Tidak perlu melakukan itu. Padahal risiko dari kalau listing satu perusahaan, pasti pemegang saham itu nanti akan mengajukan atau berhak, dan memang berhak untuk mengambil kebijakan yang belum tentu kondusif untuk perkembangan perusahaan. Bapak Ibu, sebagai salah satu informasi, banyak konglomerat hancur dan bubar pilot di dunia ini, juga salah satu penyebabnya adalah karena listing dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, lalu memaksakan kehendaknya, kebijakannya, lalu kebijakan di perusahaan itu menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan perusahaan, lalu pelan-pelan, mati pelan-pelan, dan habis. Jadi saya melihat bahaya listing di PT Riway tidak ada, karena kita-kita ini sudah dianggap sebagai owner dari perusahaan itu sendiri, dan sudah go internasional, untuk apa lagi listing? Nah, karena itu saya ingin menyarankan, janganlah Mr. Limbong melistingkan perusahaan ini untuk menghindari kebijakan-kebijakan pemegang saham nantinya yang tidak kondusif untuk perkembangan perusahaan. Kemudian sama halnya dengan tidak divestasi.
Artinya investasi, ya Mr. Lee Poon Hong sebagai owner perusahaan, dia kasih sebagian perusahaan itu ke orang lain. Sama halnya dengan listing di atas, bisa rusak perusahaan karena dimiliki oleh sebagian orang lalu kemudian tidak berkembang dengan baik. Sampai sekarang saya coba intip-intip, ada nggak kemauannya beliau untuk tidak investasi atau mengurangi rasa hormat saya dengan leader kita? Kayaknya informasi yang saya peroleh, apa yang boleh kita peroleh, kelihatannya beliau tidak ada niat untuk melakukan investasi. Kayaknya juga tidak ada niat untuk melakukan listing. Yang ada niat adalah melakukan terus updating produk, baik formulasi maupun komposisi, produksi tetap dikontrol dengan baik, ya kan, diterapkan good corporate governance. ini diperkirakan akan berumur panjang. Apa kaitannya dengan peraturan perusahaan? Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak salah satu peraturan yang ada di BTRW, Anda boleh mewariskan hak Anda ke siapapun. Hak member Anda, membership Anda boleh diwariskan. Apa yang diwariskan kalau perusahaan umurnya cuma 2 tahun, 3 tahun? Awalnya saya berpikir ini hanya tidak membongkar, baru tertarik. Ternyata setelah saya pelajari semua faktor-faktor, ternyata memang betul bisa diwariskan karena memang tidak perlu khawatir, karena sejauh bisa dilihat, sejauh bisa diusahakan, perusahaan ini akan berumur panjang. Jadi 10 tahun lagi, 7 tahun lagi, dan seterusnya. Kalau secara berjenjang sistem ini diterapkan ke penerus beliau, ke owner generasi berikutnya, saya yakin perusahaan itu mungkin sifatnya permanen. Ya, yang tadi sih tidak ada, tapi yang permanen maksud saya tidak berumur cuma 5 tahun, kayak MLM yang lain 5 tahun selesai, 3 tahun bubar, 5 tahun bubar, 10 tahun bubar, dan seterusnya. Sehingga peraturan yang menyatakan bahwa akan bisa diwariskan ke pihak orang lain, sungguh sangat menarik buat saya pribadi. Sangat menarik. Kenapa? Ya itu tadi, bahwa hak saya itu tidak berhenti di situ, bisa diwariskan ke orang lain karena umurnya panjang. Kemudian BTRW itu sangat memperhatikan aspek kemanusiaan. Di mana aspek kemanusiaannya? Aspek kemanusiaannya antara lain, Anda tidak punya ijazah pun boleh masuk. Anda sudah tua pun boleh masuk seperti saya. Ke kepala 7, ke kepala 8 juga silakan. Tapi kalau BTRW, Anda hanya diminta modal untuk ketekunan, taat dengan peraturan, melakukan duplikasi, ikuti guidance dari leader, selesai urusan. Anda bekerja. Anda hanya memperkenalkan orang lain. Ini kan benar-benar kan menonjolkan sisi sosial kemanusiaan untuk orang lain, di mana mungkin orang lain sangat kesulitan untuk mencari kehidupan. Dengan demikian bisa teratasi dengan BTRW. Kemudian tentu turunannya antara lain, BTRW adalah rumah yang nyaman. Jadi siapa yang masuk BTRW jangan khawatir, karena ada kaidah-kaidah itu jelas maka Anda jangan khawatir akan nyaman, ya. Anda tidak akan pernah kehilangan bonus, akan diperhitungkan semuanya karena diikat dengan sistem tadi, ya, dan perusahaannya akan panjang umurnya. Maka siapapun menurut saya yang belum masuk sekarang ini, masuklah ke BTRW karena di sana adalah rumah nyaman. Demikian Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Anda, menjadi rahmat buat Anda kalau masuk di BTRW. Bagi orang yang belum masuk, berarti dia belum kebagian rahmat BTRW. Memang kita harus menjaga karakter kita. Karakter kita itu harus memang spesifik lah. Artinya ya menghargai konsumen, membangun hubungan terus dengan konsumen, lalu kemudian memberikan kepuasan dan terus-menerus melakukan perbaikan, improvement, manajemen improvement. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Yang kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.